Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zaki. Ya, adik-adik, kita akan ngebahas lagi ya, ngebahas soal bareng Komuba. Dan hari ini kita akan membahas biologi kelas 12. Nah, bagi adik-adik kelas 12, boleh dipersiapkan alat tulisnya, boleh juga dipersiapkan fokusnya ya, agar bisa menyimak dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Kak Zaki. Oke, langsung saja dipersilakan Kak Zaki. Oke, baik. Terima kasih, Misty. Nah, adik-adik semua, hari ini kita akan mulai ya untuk ngebahas soal lagi ya, ngebahas soal bersama Kazaki. Nah, hari ini kita akan masuk di soal biologi kelas 12 ya. Oke, baik. Nah, izin share. Nah, sudah terlihat ya. Nah, di sini sudah terlihat. Oke, kita akan bahas langsung ya. Nah, boleh disiapkan catatannya ya, adik-adik semua. Nah, kita akan mulai di sini nomor satu ya. Oke. Nah, siap kita mulai nomor satu dulu. Nah, di sini adalah sebuah percobaan ya. Dilakukan untuk menguji respon tanaman terhadap rangsangan gravitasi atau bisa disebut dengan geotropisme. Nah, kecambah diletakkan dalam posisi horizontal. Prediksi hasil pengamatan setelah 3 hari yang paling tepat adalah, nah ini ada A, akar tumbuh lurus ke bawah sedangkan batang tumbuh ke atas. B, akar dan batang sama-sama tumbuh lurus ke atas. C, akar tumbuh mengikuti arah cahaya, batang tumbuh menjauhi cahaya. D, akar tumbuh di atas sedangkan batang tumbuh ke bawah. E, posisi akar dan batang tidak berubah. Nah, oke, jawabannya betul yang A ya, akar tumbuh lurus ke bawah. Ya, akarnya lurus ke bawah, sedangkan batang tumbuh ke atas. Jadi tadi ya geotropisme itu. Nah, jadi geotropisme itu apa respon tumbuhan terhadap gaya gravitasi. Jadi akar itu menunjukkan geotropisme positif ya, tumbuh menuju gravitasi. Nah, sedangkan sehingga membelok ke bawah. Nah, kalau sebaliknya batang menunjukkan geotropisme negatif. Nah, jadi tumbuh menjauhi gravitasi sehingga akan membelok ke atas. Nah, posisi horizontal kecambah akan memicu respon di dalam waktu 3 hari, membuat akar dan batang tumbuh sesuai arah gravitasinya. Oke, jadi apa akar itu tumbuhnya lurus ke bawah ya, dan sedangkan batang, nah batang itu ke atas. Oke, gitu ya. Nah, kita lanjutkan nomor berikutnya. Nah, sekarang nomor 2. Oke. Nomor 2 yaitu tentang eh, polusi ya. Nah, mekanisme evolusi manakah yang secara langsung dapat mengubah frekuensi alel dalam suatu populasi karena perpindahan individu secara acak? Nah, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang aliran gen ya. Nah, aliran gen yaitu gen flow ya, yaitu perpindahan alel antara populasi menuju migrasi individu atau perpindahan gamet ya. Nah, perpindahan gamet individu ini secara acak ya dapat langsung mengubah frekuensi alel dalam populasi. Karena individu yang berpindah membawa alel-alel baru atau mengubah proporsi alel yang sudah ada. Nah, mekanisme evolusi lain seperti mutasi, seleksi alam ya, hanyutan genetik, kemudian perkawinan tidak acak, tidak secara langsung bergantung pada perpindahan individu secara acak. Nah, jadi jawaban yang paling benar, yang tepat adalah aliran gen ya. Tadi karena alirannya itu tadi dari mulai mekanisme evolusinya ya.
kemudian ada mutasi, seleksi alam, dan juga hanyutan genetik yang tadi ya. Jadi jawaban yang paling tepat ada aliran gen. Oke. Nomor selanjutnya, nomor 3. Nah, untuk nomor 3 di sini apa? Di sini ada suhu tubuh ya. Jadi skema mekanisme umpan balik negatif berikut. Jadi suhu tubuh meningkat, kemudian otak mendeteksi perubahan, kelenjar keringat diaktifkan, keringat dikeluarkan, suhu tubuh menurun. Nah, berdasarkan skema tersebut, hormon yang berperan dalam mengaktifkan kelenjar keringat tersebut disekresikan oleh apa nih? Nah, jadi di sini ada yang namanya mekanisme umpan balik negatif ya dengan regulasi suhu tubuh. Nah, kelenjar keringat diaktifkan oleh sistem saraf otonom. Nah, khususnya saraf simpatik. Namun, hormon yang berperan dan respon ini adalah epinefrin ya atau adrenalin ya. Nah, jadi adrenalin ini disekresikan oleh medula adrenal. Nah, epinefrin ini dapat merangsang kelenjar keringat sebagai bagian dari respons stres dan termoregulasi ya. Nah, jadi atau pankreas tidak secara langsung mengeluarkan hormon yang mengaktifkan kelenjar keringat. Jadi jawabannya adalah adrenal. Jadi di sini ada mekanisme regulasi suhu tubuh ya. Nah, suhu tubuh yang yang diskresikan oleh namanya adrenal ya. Kelenjar keringat tersebut disekresikan oleh adrenal. Selanjutnya nomor 4. Oke. Nah, ini nomor 4. Nah, nomor 4 ini ada fase ya. Berikutnya ada fase frekuensi alel untuk gen pengontrol golongan darah MN atau kodomain dalam suatu populasi. Nah, frekuensi genotip MM 0,36, frekuensi genotip MN 0,48, frekuensi genotip NN 0,16. Berdasarkan hukum Hardy-Weinberg, dapat disimpulkan bahwa nah, populasi tersebut apa nih ya? Nah, di sini kita ada hitung-hitungannya ya. Jadi frekuensi di sini frekuensi jadi MP tadi kan 0,36. Nah, jadi MM MM ditambah jadi MM ditambah setengah kali MN ya. Nah, sama dengan 0,36. Kemudian 0,5 kali 0,8. 0,48. Berarti sama dengan 0,60. Nah, setelah 0,60 ini, nah, Nah, ini ada frekuensi alel N. Nah, jadi di sini ada frekuensinya. Jadi dengan P ditambah Q sama dengan 1, maka di sini sesuai ya, sudah sesuai yang ini semuanya ya. Nah, jadi frekuensinya itu adalah, dengan observasi frekuensi, populasi tersebut berbeda dengan kesetimbangan Wedgwood yang berarti tidak mengalami evolusi ya. Jadi tidak ada perubahan mutasi, seleksi aliran gen atau hanyutan genetik. Nah, sehingga jawabannya yang C ya, dalam keadaan kesetimbangan. Jadi semuanya sama ya. Jadi semuanya sama dan masih dalam satu kesetimbangan. Jadi jawabannya yang C ya. Nah, yang ini.
Oke. Selanjutnya, nah, nanti pembahasan lanjutannya boleh ya. Ini pembahasan singkatnya. Nah, selanjutnya ini nomor 5. Nah, nomor 5 ada berilah tanda checklist pada kolom B benar atau salah ya untuk setiap pernyataan berikut. Nah, oke. Di sini ada auksin yang terdapat pada ujung kolep koleoptil ya. Koleoptil ini akan terdistribusi secara merata ketika terkena cahaya dari samping. Nah, jadi ini adalah salah ya. Jadi auksin itu tidak terdistribusi merata. Jadi saat cahaya dari samping auksin dapat terkumpul di sisi yang tidak terkena cahaya. Jadi menyebabkan pertumbuhan tidak simetris dan batang membelok. Ya, oke. Nah, kemudian yang ini salah ya. Yang pertama salah. Nah, kemudian yang kedua, seleksi alam bekerja langsung pada genotip organisme. Ya, ini juga salah ya, karena seleksi alam bekerja langsung pada fenotip, yaitu sifat yang terlihat organisme. Jadi bukan genotip. Nah, genotip hanya terdapat tidak langsung ya melalui reproduksi dan keturunan. Jadi ini juga salah. Kemudian nomor 3, impuls saraf pada neuron dapat berjalan dengan dua arah. Nah, ini juga sama, salah ya. Jadi impuls saraf pada neuron umumnya berjalan satu arah. Jadi dari dendrit ke akson. Oke, yang nomor 4, nah ini spesiasi alopatrik ya terjadi ketika populasi yang terisolasi secara geografis mengalami divergensi genetik. Nah, jadi di sini PCSI terjadi akibat isolasi geografis ya yang memisahkan populasi. Ya ini yang benar. Nah ini jawabannya ya. Salah, salah, salah dan benar. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 6. Nah, di sini nomor 6 kita akan mulai. Oke, yang nomor 6 di sini ada apa namanya? Hormon ya pasangkan. Nah, jadi pasangannya adalah hormon yang merangsang konstruksi uterus. Nah, apa yang merangsang konstruksi uterus itu adalah oksitosin ya. Nah, jadi yang nomor satu itu jawabannya oksitosin. Nah, ini nomor satu. Oke. Jadi nomor dua. Hormon yang dihasilkan pankreas untuk mengatur gula darah, yaitu insulin. Nah, ini nomor dua. Jadi insulin disekresikan oleh sel beta pankreas dan berperan menurunkan kadar gula darah dengan meningkatkan penetrasi glukosa ke dalam sel. Nah, nomor tiga, hormon pertumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya pada tanaman, yaitu auksin. Nah, ini ke sini jawabannya yang nomor tiga. Oke, ya. Nah, karena auksin adalah hormon tumbuhan yang mengatur pertumbuhan dan respon fototropisme ya. Nah, distribusi auksin juga dipengaruhi oleh cahaya ya, arah cahaya. Jadi menyebabkan batang tumbuh membelok ke arah cahaya. Nomor 4, bagian neuron yang menerima impuls dari neuron lain. Nah, yaitu dendrit ya. Nah, ini dendrit nomor 4. Oke. Nah, kemudian yang nomor 5, hormon yang dilepaskan saat respon atau fight of like, yaitu adrenalin ya.
Nah, jadi adrenalin ini adalah epinefrin ya. Jadi epinefrin disekresikan oleh medula adrenal ya. Nah, saat tubuh menghadapi stres, bahaya, yaitu memicu peningkatan detak jantung, energi, dan aliran darah untuk respon lawan ya, lawan atau lari. Nah, itu adrenalin. Nah, oke, ini jawabannya ya. Nah, sip. Nomor 7 kita lanjutkan nomor 7. Nah, nomor 7 ini ada pilihan ganda ya. Jika A 1, 2, dan 3 yang benar, jika B 1 dan 3 yang benar, jika C 2 dan 4 yang benar, jika yang D jika hanya 4 saja yang benar, yang E semua pilihan benar. Oke, kita hapus dulu, kita lanjutkan. Seorang siswa sedang menganalisis studi kasus tentang populasi ngat biston ya atau biston batularia ya di Inggris selama revolusi industri. Faktor-faktor yang menjelaskan mengapa frekuensi ngengat berwarna gelap meningkat selama periode tersebut. Nah, berarti yang mana nih jawabannya? Oke, kita coba nih yang satu. Nomor satu itu mengat berwarna terang lebih mudah diingat dan dimangsa burung di lingkungan yang tercemar jelaga. Nah, itu benar ya. Oke, jadi berwarna terang lebih mudah terlihat oleh pemangsa yaitu burung sehingga dimangsa lebih banyak. Satu benar. Nomor dua terjadi mutasi spontan yang menghasilkan alel untuk warna gelap. Nah ini juga sama benar ya. Yang nomor tiga ngengat berwarna gelap memiliki ketahanan hidup yang lebih tinggi di lingkungan yang tercemar. Benar. Nomor tiga, nomor empat ngengat berwarna teralat ya. Berusaha mengubah warna tubuhnya menjadi gelap. Nah, ini salah ya. Jadi ngengat tidak dapat mengubah warna tubuhnya secara sengaja sebagai respon lingkungan. Jadi perubahan frekuensi warnanya itu dalam populasi terjadi melalui seleksi alam. Nah, jadi ini adalah variasi genetik yang sudah ada bukan melalui perubahan individu. Jadi jawabannya yang A ya, satu, dua, tiga yang benar. Oke, jadi jawabannya yang A. Oke, selanjutnya nomor 8. Nah, nomor 8. Oke, yang nomor 8 nih. Nomor 8 berikut ini adalah pernyataan tentang sistem regulasi pada manusia. Nah, sistem regulasi pada manusia. Nah, kira-kira yang mana aja ya? Yang pertama, sistem saraf bekerja dengan cepat menggunakan impuls listrik dan neurotransmitter. Nah, itu benar ya. Oke. Nomor dua, sistem endokrin bekerja secara lambat menggunakan hormon yang diedarkan melalui darah. Ini juga betul. Hipotalamus merupakan penghubung antara sel saraf dan sel endokrin. Betul ya. Nah, jadi hipotalamus itu berfungsi sebagai penghubung antara sistem saraf dan sistem endokrin dengan mengatur kelenjar pituitari ya. Oke. Nomor tiga, hipotalamus merupakan penghubung antara saraf dan endokrin. Nomor empat, hormon hanya mempengaruhi sel-sel yang memiliki reseptor yang spesifik untuk hormon tersebut. Oke, betul ya. Jadi jawabannya yang E ya, semuanya benar. Oke, jadi jawabannya yang E untuk nomor 8. Sekarang nomor 9. Nah, nomor 9, proses evolusi yang terjadi pada burung finch di Galapagos. Jadi terdapat merupakan contoh dari, nah ini kan ada evolusi ya. Jadi proses evolusi. Nah, jadi jawabannya yang radiasi adaptif ya. Kenapa radiasi adaptif? Nah, di sini radiasi adaptif ini proses evolusi di mana satu spesies nenek moyang berkembang menjadi berbagai spesies baru yang menempati ceruk ekologi yang berbeda. Oke.
Nah, kemudian ini juga apa namanya? Jadi jawabannya radiasi adaptif ya, nomor 9. Oke. Selanjutnya yang terakhir nomor 10. 10. Nomor 10 itu adalah berdasarkan teori evolusi, mekanisme utama yang menyebabkan terbentuknya perbedaan bentuk paruh pada berbagai spesies finch. Nah, berarti burung paruh itu yang B ya. Jadi burung finch ini yang paruhnya secara kebetulan lebih cocok dengan makanan yang tersedia, memiliki keturunan lebih banyak. Jadi ini adalah seleksi alam ya dalam teori evolusi. Jadi seleksi alam, variasi bentuk paruh pun muncul secara acak melalui mutasi genetik. Nah, jadi jawabannya yang B ya. Oke, itu. Nah, misalkan paruh juga yang tersedia memiliki paruh yang cocok sesuai dengan jenis makanan yang tersedia. Jawabannya yang B. Oke, mungkin itu dulu untuk penjelasan ngebaso di hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Misty. Iya, terima kasih Kak Zaki. Adik, mudah-mudahan bisa dipahami ya dari penjelasan Kak Zaki ini. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dah. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.